sebuah novel dengan judul Tati Orang Judes. Seri ke-1 ya. Pada episode pertama ini dengan judul Mengenang Kol di Mojokerto 1980. Buah karya Sutat Basuki atau Raden Mas Ngepi MS Basuki. Inilah novel dengan judul Tati Orang Judes. Tersebutlah apa yang ada dalam cerita novel yang berjudul Tati Orang Judes adalah sebuah kisah fiktif atau fiksi, namun juga ada kisah nyatanya. Walau dalam cerita ini berlokasi di bumi Mojopahit, Mojokerto, namun dalam cerita ini tidak ada hubungannya dengan kisah cerita Mojopahit. Mungkin secara tidak sengaja, bila cerita ini ada menyebut nama seorang Kiai Mudakir atau Kiai Kusen Elias, Bioskop Dana atau Bioskop Garuda. Ya mungkin bila ada sedikit menyebut onde-onde bolim, ya memang begitulah suasana dan nuansanya di Mojokerto pada sekitaran tahun 1980-an. Ya mungkin ada menyebut tentang terminal Les Padangan atau Gempol Kerep, sementara yang ada di barat ada Candi Brau, Bejijong, Trowulan. Semoga cerita ini bisa berkesan di dalam derodoknya hati para panjenengan. Seperti biasanya, bila pagi sekitar jam 5:30, Mas Imam selalu cangkruk-cangkruk di halte Kol dekat alun-alun Mojokerto. Mas Imam menunggu Pak Lik Edi yang seorang supir Kol jurusan Perning alun-alun Mojokerto, Trowulan sampai di terminal Jombang depan Universitas Darul Ulum. Kol adalah sebuah angkutan antar kota yang sangat ngetren di sekitar tahun 1970 sampai sekitar tahun 1995-an. Pali di rumahnya di Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, Mojokerto. Sedangkan Mas Imam rumahnya di Mentian, Mojokerto Kota. Mereka berdua selalu rukun dalam beraktivitas kerja rutin. Pali Edi menjadi supir Kol, sedangkan Mas Imam menjadi kret atau kernet. Bila orang Mojokerto mengatakan Mas Imam ikut dadi kernete Pak Li Edi, itulah sedikit kata-kata yang sering dan biasa diucapkan orang Mojokerto. Mojokerto sangat terkenal dengan onde-onde, sebuah kue jajan yang sangat terkenal. Di halte alun-alun Mojokerto, bila Mas Imam duduk di sini bisa melihat gambar-gambar di Bioskop Dana. Ya di sinilah, ya di sanalah ada gambar film Perjuangan dan Doa yang dibintangi Roma Irama, Rika Rahim dan para kru Soneta Group. Sambil menunggu Pali Edi di halte, mata Mas Imam memandang ke arah bioskop yang nanti malam akan diputar filmnya Roma Irama. Dan dalam hati Mas Imam berkata, nanti malam pasti ramai penontonnya. Nanti malam aku jualan karcis, kata hati Mas Imam. Ya para pembaca novel Titi Orang Judes, ya para pembaca novel yang berjudul Tati Orang Judes, semoga para pembaca selalu dirahmati Allah. Perlu para pembaca ketahui, bila siang Mas Imam bekerja jadi kernet Kol dan bila malam menjadi maklar karcis di Bioskop Dana yang dekat alun-alun Mojokerto. Ya. Seorang anak berusia SD membuyarkan lamunan Mas Imam. Pak Lik, Kol jurusan ke terminal ke Trowulan mana Pak Lik? Kata anak itu. Sini Dek sama aku. Kebetulan aku kernetnya, saut Mas Imam. Tapi duitku cuman selawe Pak Lik, kata anak itu sambil memelas. Nggak apa-apa, sebenarnya ongkosnya 100, saut Mas Imam. Ya, Mas Imam orangnya baik.
Ya Mas Imam orangnya baik, ongkos kurang, bila penumpangnya menyerah alias nibo, ya insya Allah pasti ditolong Mas Imam. Tak lama kemudian call yang dinanti telah datang. Ya Pak Le Edi sopirnya dan Mas Imam kernetnya. Soko trawulan, kata Mas Imam sambil berteriak menawarkan arah, dan anak kecil itu pun naik ke dalam kol. Dengan semangat pagi, semangat mulai bekerja, para insan menjalankan tugasnya masing-masing. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi Pak Lurah, ada yang jadi tukang becak, ada yang jadi sopir bis hasti, bis gemilang. Semuanya mulai bertugas dengan masing-masing, kemampuannya. Semuanya lewat alun-alun Mojokerto, lewat jalan Mojopahit, lewat depan Biskop Ranggan, lewat desa Pelemahan, ya, Alton Daleman, lewat desa Daleman Suko, dan terus lewat R.A. Basuni. Mereka bernyanyi senandung lagu gembira dalam hatinya. Hidup ini memang beraneka ragam cerita. Para manusia pasti tidak sama, alias gak podo rek. Inilah secuil kisah tentang Mojokerto sekitar 1980-an. Mojokerto, sebuah sejarah dunia, sejarah Mojopahit ada di sini. Di Terminal Trawulan, Pak Le Edi dan Mas Imam ngopi di warung Mbak Juminten. Namun sebelum duduk di dengklik panjang warung terminal, Mas Imam dihampiri anak kecil tadi untuk membayar ongkos naik kol tadi sebesar selawe alias 25 rupiah. Pak Le, niki Pak Le ongkosnya, kata anak itu. Kamu mau kemana? Tanya Mas Imam. Apa ini nanggone Mojo Agung, Pak Le? Jawab anak itu. Mojo Agung masih jauh. Kamu naik lagi. Uang itu kamu bawa lagi, kata Mas Imam. Yang punya rasa kasihan pada sang penumpang yang masih SD, tapi berani. Matur suwun Pak Le, kata anak itu. Di Mojo Agung ke rumah siapa Le? Tanya Mas Imam. Ke Mojo Agung rumah nenek di Desa Tejo, kata anak itu. Bapak ibumu di mana? Tanya lagi Mas Imam. Bapak bekerja di Sidoarjo, ibu di rumah Pagerluyung Gedek, jawab anak itu. Ayo ngombe sik, ayo ngombe es dhisik, kata Mas Imam mengajak anak itu untuk jajan pisang goreng dan minum es. Oh, betapa senangnya anak itu. Mas Imam dan Pak Le Edi marung alias jajan di warung juga anak kecil yang sang penumpang yang melas diajaknya marung. Ya begitulah setiap hari, setiap ada anak-anak kesulitan, Mas Imran dan Pak Le Edi selalu menolongnya. Sifat sosial mereka memang terpengaruh dari sifat sosialnya Pak De Suwono Blong yang kadang sering ketemu di bioskop Dana. Dawar Blandong 13 Maret 2025 pukul 7:20. Ikuti terus ya, ini bersambung pada seri kedua. Ikuti terus novel berjudul Tati Orang Judes, sebuah karya Sutat Basuki atau Raden Mas Ngabei MS Basuki. Yang paling penting jangan lupa untuk membeli novelnya ya, harganya Rp250.000, tidak mahal. Tapi kalau buku ini yang masih asli, yang belum diterbitkan, bila dibeli harganya 20 juta. Namun bila sudah dicetak menjadi novel dan buku aslinya dibeli, harganya menjadi 2 juta. Ya, untuk semua teman-teman yang baik membeli novelnya nanti kalau sudah jadi ya, harganya cuma Rp250.000. Hehehe.